Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sobat semua dalam episode serial Wali Songo. Dan pada kesempatan ini sampailah pada wali yang kelima, yaitu Sunan Giri. Bagaimana kisahnya, bagaimana sejarahnya, dan apa kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Giri, serta apa bukti dari kesaktian Sunan Giri. Marilah kita ikuti terus video serial Wali Songo yang kelima, yaitu kisah dan kesaktian Sunan Giri. Sejarah Sunan Giri. Sunan Giri lahir sekitar tahun 1442 Masehi di desa Blambangan. Sunan Giri merupakan putra dari Syekh Maulana Ishaq. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri Prabu Menak Sembuyu yang tak lain adalah Raja Blambangan. Sunan Giri juga dikenal dengan nama Raden Paku, Muhammad Ainul Yakin, Joko Samudro, dan Sultan Abdul Fakih. Ada sejarah tersendiri untuk setiap nama yang dimilikinya. Salah satunya asal-usul Joko Samudro. Dikisahkan pada saat masih bayi, Sunan Giri pernah mengalami masa pembuangan oleh kakeknya, yaitu Prabu Menak Sembuyu. Prabu Menak Sembuyu merasa iri atas keberhasilan menantunya, yaitu Syekh Maulana Ishaq, dalam menyebarkan agama Islam di Blambangan. Syekh Maulana Ishaq memutuskan untuk kembali ke tempat asalnya, yaitu Aceh, karena keberadaannya terancam. Pada saat itu, Sunan Giri masih berada dalam kandungan. Setelah lahir, Prabu Menak Sembuyu melampiaskan keiriannya kepada cucunya sendiri. Ia memasukkan Sunan Giri ke peti lalu membuangnya ke laut. Saat berada di laut, Sunan Giri ditemukan oleh seorang saudagar kaya yang tengah berlayar, yaitu Nyai Ageng Pinatih namanya. Kemudian ia dijadikan anak angkat. Karena bayinya ditemukan di laut, akhirnya ia diberi nama Joko Samudro oleh Nyai Ageng Pinatih. Pada usia 11 tahun, Sunan Giri diantarkan oleh ibu angkatnya ke sebuah pesantren untuk berguru kepada Sunan Ampel di Ampel Genta, Surabaya. Di sanalah ia mendapatkan banyak ilmu dari gurunya. Mendirikan pesantren. Ia mempelajari dakwah dari Sunan Ampel bersama dengan Sunan Bonang. Kemudian Sunan Giri dan Sunan Bonang sama-sama pergi ke Arab untuk memperdalam ilmu agama. Setelah kembali ke tanah Jawa, Sunan Giri mendirikan pesantren di perbukitan Sidomukti, daerah Kebomas, yang dinamai Pesantren Giri, yang merupakan salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri, maka ia dijuluki Sunan Giri. Tidak hanya itu, Pesantren Giri semakin terkenal hingga ke area luar Pulau Jawa, seperti Kalimantan, Lombok, Sulawesi, dan Maluku. Selain terkenal, pesantren ini membawa pengaruh yang luar biasa, hingga akhirnya pesantren ini berkembang menjadi sebuah kerajaan kecil bernama Giri Kedaton. Kerajaan ini menguasai daerah Gresik dan sekitarnya.
Ketika Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit, Sunan Giri bertindak sebagai penasehat dan panglima militer Kesultanan Demak. Hal tersebut tercatat dalam Babad Demak. Selanjutnya, Demak tak lepas dari pengaruh Sunan Giri. Sunan Giri diakui juga sebagai mufti, yaitu pemimpin tertinggi keagamaan setanah Jawa. Dan Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Metode dakwah Sunan Giri. Sunan Giri berdakwah dengan karya seni yang diciptakannya. Sunan Giri membuat berbagai lagu Jawa dan juga lagu untuk permainan anak-anak. Lagu yang diciptakan mengandung ajaran Islam, contohnya adalah tembang mocopat seperti Pucung dan Asmorodono. Sedangkan contoh lagu permainan anak-anak adalah Lirilir, Jelungan, serta Jublak-Jublak Suweng. Tujuan pembuatan tembang dan lagu permainan anak-anak adalah untuk menarik perhatian dari masyarakat. Selain itu, lagu permainan juga ditujukan untuk mendidik anak-anak. Usaha yang dilakukan oleh Sunan Giri berhasil. Banyak masyarakat yang akhirnya memutuskan untuk memeluk agama Islam. Sunan Giri meninggal pada tahun 1506 Masehi dan dimakamkan di Desa Giri, Kebomas, Gresik, Jawa Timur. Berikutnya, kesaktian Sunan Giri. Bukti kesaktian Sunan Giri. Bukti yang pertama, Sunan Giri memiliki keris pusaka Kolomunyeng. Keris pusaka Kolomunyeng milik Sunan Giri begitu masyhur lantaran digunakan untuk menghancurkan pasukan Majapahit. Saat itu ia diangkat sebagai penasehat sekaligus panglima militer Kesultanan Demak. Selain perannya menyebarkan dakwah Islam di tanah Jawa. Saat dikepung oleh pasukan Majapahit, sebuah benda yang digunakan oleh Sunan Giri berubah menjadi keris dan berputar-putar, munyer-munyer di udara. Pasukan Majapahit pun porak-poranda diterjang keris tersebut. Dari peristiwa itulah kemudian dikenal istilah keris Kolomunyeng karena berputar-putar di udara untuk mengusir pasukan Majapahit. Bukti kesaktian Sunan Giri yang kedua, adu kesaktian dengan begawan Mintu Semeru. Hampir semua wali pernah diajak adu kesaktian. Begitupun Sunan Giri yang menyebarkan agama Islam juga mendapat perlawanan dari para tokoh Hindu yang sudah terkenal pada saat itu. Begawan Mintu Semeru merupakan salah satu tokoh yang tidak senang akan kehadiran Sunan Giri. Begawan Mintu Semeru dikenal mempunyai kesaktian yang sangat tinggi. Dengan kehadiran Sunan Giri yang berdakwah membuat dia tidak terima dan kemudian menantang Sunan Giri untuk adu kesaktian. Begawan Mintu Semeru pun datang ke Gresik untuk beradu kesaktian dengan Sunan Giri. Saat itu terjadi 4 pertarungan seperti merubah angsa menjadi seekor naga, menyusun ribuan telur, adu kesaktian jubah serta ikat kepala, dan menerbangkan tempayan atau wadah air. Dari semua adu kesaktian itu, semua bisa dimenangkan oleh Sunan Giri, dan Begawan Mintu Semeru mengaku kalah. Akhirnya, Begawan Mintu Semeru menjadi pengikut Sunan Giri dan menjadi santri di pesantren milik Sunan Giri. Bukti yang ketiga, kesaktian dari Sunan Giri adalah mengubah pasir menjadi barang dagangan. Saat Sunan Giri berdagang di Kalimantan,
beliau menjual barangnya dengan cara boleh dihutang dan dicicil oleh pembelinya. Tak jarang, beliau menghibahkan barang dagangannya kepada fakir miskin. Sunan Giri pun diprotes Abu Hurairah selaku orang kepercayaan Nyai Ageng Pinate. Ia khawatir perbuatan Sunan Giri akan membuat mereka rugi. Hal itu pun benar terjadi. Setelah 10 hari dan sampai waktunya pulang ke tanah Jawa, para pembeli yang berhutang belum membayarnya. Akhirnya Abu Hurairah memutuskan pulang ke Jawa tanpa membawa hasil apapun. Kapal yang dinaikinya pun terombang-ambing oleh angin di lautan karena tidak ada beban muatan sama sekali. Karena hal tersebut, Sunan Giri memerintahkan untuk mengisi karung dengan pasir dan batu agar kapal memiliki muatan. Sesampainya di Gresik, Abu Hurairah menyampaikan kejadian selama di Kalimantan kepada Nyai Ageng Pinate. Otomatis ibu Sunan Giri sangat marah. Namun saat ibunya dan Abu Hurairah diminta untuk mengecek kapal, ternyata batu dan pasir yang sebelumnya dibawa dari Kalimantan berubah menjadi damar dan rotan. Nah, itulah sobat semua, kisah singkat, sejarah singkat tentang Sunan Giri serta kesaktian yang dimiliki oleh Sunan Giri selaku anggota dari Wali Songo. Semoga kita bisa mengambil hikmahnya, semoga membawa kebaikan dan manfaat bagi kita semua. Amin. Mohon maaf kalau ada salah dan kurangnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.